Melanjutkan dari episode 4A, di episode 4B ini saat Yuki akan meneruskan ucapannya tentang kata-kata cinta Meg waktu itu. Seandainya kata-kata itu benar, namun belum sempat Yuki menyelesaikan ucapannya, terlihat Pauline dan Rose datang. Seketika suasana hati Yuki pun berubah. Yuki marah kepada Meg kenapa harus mengundang Pauline dan juga Rose. Namun di sini Yuki salah paham, bukan Meg yang mengundang mereka, namun memang mereka berniat untuk dinner berdua. Yuki pun marah dan pergi. Meg pun mengejar Yuki menjelaskan akan kesalahpahaman itu. Namun Yuki tidak mau peduli, terus berlalu meninggalkan Meg. Saat Yuki datang, Michael menyadari Yuki nggak baik-baik saja. Yuki pun cerita akan kekesalannya kepada Max dan juga Pauline dan Rose karena Yuki merasa terganggu. Ketakutan Michael waktu itu sekarang terjadi. Kenapa Yuki kesal kepada Max? Dan sudah jelas di sini Yuki cemburu kepada Max. Namun Yuki masih tak menyadarinya dan Michael pun berharap semoga Yuki bisa jujur akan perasaannya. Keesokan paginya Yuki hanya berdua dengan Meg karena yang lain keluar dengan urusan mereka masing-masing. Namun tak lama bel pun berbunyi dan itu dua pacar Meg. Max pun bilang kepada Yuki kalau Yuki hanya ingin mereka berdua, Meg bisa bilang untuk kedua pacarnya itu untuk tidak masuk. Namun Yuki hanya diam saja tak menjawab dan Max pun membuka pintu untuk kedua pacarnya itu. Yuki benar-benar merasa terganggu harus melihat pemandangan berbagi Meg di depannya. Terlihat Yuki pun tak enak diam dan melihat dengan begitu sinis. Max pun menghampiri memanas-manasi Yuki yang benar-benar sudah bete. Max pun bertanya apa Yuki cemburu, namun Yuki tetap dengan jual mahalnya. Saat Yuki akan meninggalkan Meg, Max pun menarik tangan Yuki membuat wajah mereka saling berdekatan. Max pun terus menggoda Yuki. Kalau Yuki nggak cemburu, nggak seharusnya Yuki sekesal itu. Namun Yuki semakin menantang Meg, dia bilang dia harus bagaimana. Lalu Yuki pun pergi mendatangi kedua pacar Meg dan mengumumkan kalau Yuki daftar jadi istri ketiga Meg, dan itu disambut gembira oleh Pauline dan juga Rose. Max pun hanya tersenyum kaget. Di sini Rose pun menamai diri mereka sebagai Max Angel dan ciuman selamat datang pun Pauline dan Rose sematkan di pipi Yuki. Wah gila, senangnya dalam hati Max tuh bisa beristri 3 cantik-cantik pula. Lanjut lagi saat di rumah Valerie, Ron mulai terus terang kepada Michael akan ketertarikannya kepada Michael dan Michael pun mulai terjebak akan dirinya sendiri. Yuki sudah resmi jadi calon istri ketiga Meg dan Yuki pun terjebak dalam permainannya juga, harus terlibat dalam permainan berbagi Meg. Di sini Meg sangat bangga akan ketiga calon istrinya, Rose model, Pauline fotografer, dan Yuki seorang sutradara, dan itu sangat cocok. Namun Yuki tidak peduli, Max juga bilang mereka cantik, namun Yuki lebih cantik dari mereka. Yuki bertanya apa tujuan Meg bilang seperti itu. Apa mau jadikan Yuki calon istri ketiganya? Meg hanya tersenyum, bilang bukannya Yuki yang daftar kemarin, dan Max pun terus menggoda Yuki. Yuki benar-benar kesal akan Meg. Saat ibunya menelepon, Yuki pun sedang mabuk berat dan ngomong tak karuan, bilang semua laki-laki itu sama saja, bilang katanya cinta tapi malah pacaran di depannya. Di sini kita bisa lihat pics Yuki suka sama Meg. Pauline dan Rose seperti biasa datang dan mereka pun bergantian mencium Meg dan meminta Yuki untuk mencium Meg juga. Namun Yuki menolaknya dan Meg pun membela Yuki kalau Yuki sudah menciumnya duluan. Di sini Natasha juga terus mendekati Michael sampai Cindy pun tersisihkan. Yuki melihat ada yang aneh dengan pemandangan cinta yang dia lihat di pagi hari. Max dengan dua ceweknya, Pauline dan Rose, dan Michael dengan Cindy dan Natasha dan Yuki bagaikan telur ceploknya. Ron pun memberikan surat kepada Michael di saat Brandon dan Valerie sedang asik bekerja. Ternyata surat Ron itu adalah surat cinta dan Brandon pun membacakannya. Dan itu bisa jadi senjata untuk Brandon merusak hubungan Ron dan juga Valerie. Di malam hari, Michael kembali ngedate dengan Natasha di vilanya. Natasha benar-benar terus menggoda Michael. Dan Michael kembali menghindar dengan bilang kalau Yuki sedang ngintip orang ML di pantai. Alasan yang benar-benar gak masuk akal dan Michael pun berhasil menghindari Natasha.
Mendengar alasan Michael itu, Yuki benar-benar marah dan semua pun tersenyum. Begitupun dengan Cindy. Michael pun ke kamarnya dan Cindy pun meminta maaf akan itu. Di sini sikap Michael benar-benar aneh, bilang kalau dia lebih suka di sana bersama Cindy dengan tatapan yang begitu serius, dan mereka pun saling tatap. Dan saat mereka siap untuk tidur, saat Cindy menyentuhnya, tiba-tiba ada yang aneh di bawah sana. Saat Cindy tidur, Michael pun keluar dan tidur di kursi. Brandon pun merasa heran kenapa Michael tidur di sana. Apa Brandon berantem dengan Cindy? Michael bilang tidak, tapi ini rahasia. Michael bilang kepada Brandon kalau dia teron tadi dengan Cindy, dan itu buat Brandon kaget. Apa mungkin Michael jatuh cinta kepada Cindy? Namun Michael juga nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, Ron bertanya akan suratnya dan Michael pun bilang suratnya spesial. Dan Michael juga bertanya kenapa Ron bisa pacaran sama Valerie. Di sini kita tahu Ron pacaran dengan Valerie hanya butuh sponsor saja. Michael kembali ngedate dengan Natasha. Di sini Natasha semakin berani, dan saat Natasha akan membuka bajunya, Michael pun terkuasa dan langsung lari meninggalkan Natasha. Michael pun curhat kepada Yuki. Dia benar-benar sedang bermasalah. Natasha ngajak dia ML dan meminta Yuki kalau Natasha datang untuk jangan bilang dia ada di kamar Yuki. Yuki pun bilang berarti Michael belum siap untuk perempuan tapi siap untuk laki-laki. Dan Yuki tahu Michael bolak-balik ngantar Brandon ke rumah Valerie hanya untuk ketemu Ron. Dan Yuki pun memperlihatkan surat Ron yang ditemukan jatuh di tas Michael. Michael hanya ingin membantu Brandon. Michael benar-benar stres. Dia siang harus berusaha jadi gay dan malam harus berusaha jadi laki-laki normal. Dan kedua alam itu nggak ada yang bisa buat Michael bahagia. Dan itu benar-benar menyiksa Michael. Dia nggak suka sama Ron dan tak mampu juga dekat dengan Natasha, dan Michael tak mengerti dengan dirinya yang sekarang. Yuki coba menenangkan Michael yang menangis tak bisa berkata-kata lagi. Dan Michael pun menangis di pelukan Yuki. Cindy pun masuk dan melihatnya. Cindy bilang kalau Natasha datang mencari Michael. Namun Michael tak mau menemuinya dan meminta tolong kepada Yuki. Yuki pun keluar untuk menemui Natasha. Cindy pun melihat Michael dengan penuh heran, dan Michael dengan kegelisahannya, dan episode 4 pun berakhir di sana. Tunggu kelanjutan ceritanya di episode 5 nanti, yang akan tayang di hari Kamis dan Jumat nanti.